Teman-teman, saya mau nonton film tentang penyaliban Tuhan Yesus. Katanya sedih. Aku lihat dulu ya. Aduh, Pak. Kasihan. Jangan dong. Tidak. Pak. Oh, kok digituin? Jangan. Tidak. Aduh. Oh, jangan. Kok digituin Tuhan Yesus? Oh, jangan. Aduh, kasihan sekali. Sungguh kasihan. Kenapa Tuhan Yesus mau disiksa dan disalib seperti itu? Halo adik-adik, kita ketemu lagi hari ini di ibadah sekolah minggu GKY Palembang. Nah, hari ini ibadah kita akan ditemani dengan Lose Johan, terus Lose Syung dan Lose Tio. Ya, Lose berharap adik-adik semuanya semangat ya untuk beribadah pada hari ini. Ya, gimana Lose Syung? Hari ini semangat Lose? Semangat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, adik-adik, kita akan mulai pada pagi hari ini. Lause mengajak adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Ya, sebelum memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali boleh beribadah meskipun masih secara online melalui YouTube. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak main-main. Amin. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita patut bersyukur ya. Meskipun sudah hampir 1 tahun Lause. Betul, sudah hampir 1 tahun, minggu depan 1 tahun. Iya, kita tidak ibadah di gereja, tetapi kita tetap bersyukur masih bisa ibadah meskipun melalui YouTube. Nah, untuk memulai ibadah pagi hari ini, saya Lause mau mengajak kita menaikkan sebuah pujian baru yang berjudul Terima Kasih Bapa. Adik-adik boleh belajar ya bersama-sama menaikkan pujian ini. Pujian ini mengatakan Bapa kita adalah Bapa yang baik dan Bapa yang setia ya, Syung ya. Jadi kita harus bersyukur, terima kasih kepada Bapa surgawi kita. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi adik-adik. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ya, jadi adik-adik dan lause-lause patut bersyukur kepada Bapa kita yang menyertai kita sepanjang tahun ini ya adik-adik. Amin. Apalagi Lose Syung-Syung, bulan ini kan kita sudah masuk masa Prapaskah. Iya. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit lagi untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Benar. Ya, tiada berkesudahan kasih Tuhan. Amin, Lose. Amin. Nah, kalau gitu kita tetap berdiri saat ini dengan sukacita. Kita mau naikkan pujian lagi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, menyambung pujian tadi yang bilang Bapakku yang baik, ini berkata Tuhan Yesus itu baik. Ya, semuanya semangat. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Oke, mari dengan semangat kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Apa? Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan ya. Tuhan kita Yesus sungguh baik. Amin. Luar biasa
Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Ya. Puji Tuhan. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Amin. adik-adik di rumah boleh siapkan Alkitabnya, duduk dengan rapi, tidak usah main-main lagi. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku. terang bagi jalanku. Hati kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, loh saja kita sekali lagi berdoa untuk mendengarkan cerita hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Pujian yang mengatakan Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu setia. Dan saat ini kami senang karena bisa mendengar kembali cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Loserima yang akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah kami boleh diberkati dan mau melakukan firman Tuhan yang diceritakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Hari ini Loserima mau bercerita tentang seorang anak kecil. Loserima kasih namanya Leo. Nah, Leo ini suatu hari dia sedih sekali, mukanya muram, dan Lausa ketemu sama Leo. Lalu Lausa bertanya sama anak tersebut, "Hai Leo, kamu kenapa? Kok muka kamu sedih, muka kamu muram?" Nah, kemudian Leo menceritakan semuanya ke Lause. Adik-adik tahu nggak? Sedih sekali ceritanya Leo. Jadi Leo ini di kelas, di sekolahnya, dia dituduh mencuri uang oleh teman-temannya. Padahal Leo tidak melakukan.
Nah, setelah itu guru memberikan konsekuensi kepada Leo. Ya, konsekuensinya adalah dia harus mengembalikan uangnya dan dia harus berbuat baik kepada semua temannya setiap hari. Nah, mulai nih hari pertama Leo berbuat baik dengan cara memberikan perhatian, memberikan senyum kepada teman-temannya. Tapi adik-adik tahu nggak? Karena teman-temannya jahat, jadi teman-temannya membalasnya dengan muka yang sinis. Ya, dan hari selanjutnya, hari berikutnya, Leo membawakan air minuman jus untuk teman-temannya. Dan sedihnya adalah Leo diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Jadi teman-temannya sengaja menumpahkan minuman itu, dan saat dilihat oleh guru, kemudian yang dituduh Leo lagi deh. Jadi Leo yang harus membersihkan lantai di kelas itu. Nah, jadi setiap harinya Leo diperlakukan yang tidak baik oleh teman-temannya. Leo sangat sedih, Leo sangat kecewa, ya. Leo menahan semuanya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik jadi Leo, gimana ya perasaan adik-adik ya kalau diperlakukan seperti itu, kalau dihina, kalau dituduh, kalau disuruh-suruh gitu ya. Padahal kita tidak salah mungkin ya, tapi kita dituduh, kita dihina ya, padahal kita melakukan kebaikan. Nah, gimana ya perasaannya ya? Nah, Lause hari ini mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan kisah Leo selanjutnya. Kenapa? Karena dari kisah Leo nanti kita akan belajar kisah Tuhan Yesus. Nah, seperti apa kisahnya ya? Jadi setelah Leo sedih ya, Leo muram, lalu Leo datang berdoa kepada Tuhan. Leo masuk ke kamar, Leo berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu Leo membaca Alkitab. Nah, Alkitab yang dibaca Leo adalah Alkitab yang ayat yang hari ini kita juga akan baca. Nah, coba adik-adik buka ya. Dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 7. Yesaya 53 ayat 1 sampai 7. Nah, adik-adik, mari kita bisa baca dari ayat yang ketiga saja ya. Kita baca dari ayat yang ketiga saja. Adik-adik bisa baca di rumah ayat 1 dan keduanya. Nah, supaya Lause akan lanjutkan ceritanya, Lause akan membacakan ayat ketiga, dan ayat ketiga ini juga yang dibaca oleh Leo adik-adik ya. Jadi Lause bacakan ya, bunyinya seperti ini. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, adik-adik coba adik-adik dengerin ya. Saat Leo membaca ayat ini, Leo langsung diam sejenak dan Leo langsung bertanya-tanya, siapa ya yang dihina ya? Iya, ini siapa ya di dalam Alkitab yang dimaksud ya? Nah, saat Leo mengingat suatu kisah di dalam Alkitab yang dimaksud dihina, dihindari, menderita, kesakitan, ternyata Leo mengingat suatu sosok pribadi Tuhan Yesus. Dan Leo ingat tuh, Leo pernah nonton film ya, tentang film Sacrifice ya, tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Leo ingat tuh, di filmnya sangat mengerikan sekali. Yesus dilempari batu, Yesus dihina, Yesus diludahi, Yesus ditendang mungkin ya, Yesus dicambuk, dipukul, diseret. Nah, Leo ingat sekali momen itu. Leo membayangkan film itu dan Leo sangat sedih. Leo di situ terdiam. Dan tak terasa air matanya Leo menetes adik-adik. Nah, karena Leo benar-benar membayangkan betapa ngerinya, betapa benar-benar kesakitan ya, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus pada waktu itu.
Nah, setelah itu, Leo melanjutkan ayat selanjutnya. Lause baca ya, ayat selanjutnya yang dibaca oleh Leo seperti ini bunyinya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, setelah Leo selesai membaca Yesaya 53 tadi, ayat 1-7, Leo pun kembali merenungkan dan dia tersadar bahwa Yesus menjadi domba Allah untuk menderita dan menebus dosa manusia. Yesus menderita bukan karena Yesus berbuat salah, bukan karena Yesus berdosa, bahkan sebaliknya, Yesus tidak pernah berbuat salah, Yesus tidak berdosa sama sekali adik-adik. Tapi dia yang dikorbankan menjadi anak domba Allah. Dia yang menggantikan hukuman yang seharusnya diberikan kepada manusia berdosa, Yesuslah yang menggantikannya. Maka Yesuslah yang dihina, dia ditolak, dia dipukul, dia dicambuk, dia dipaku dan akhirnya disalib. Semua itu penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu dilakukan karena apa? Karena Yesus mengasihi manusia. Nah, adik-adik, Leo pun sangat malu setelah itu karena ternyata kesedihan yang dia rasakan itu masih tidak sebanding ya dengan penderitaannya Yesus. Dan Leo pun akhirnya kagum, mengagumi Tuhan Yesus yang menderita, yang sangat mengasihi manusia, mau menanggung dosa manusia. Akhirnya Leo pun menyadari bahwa aku juga harus seperti itu. Ya, Leo menyadari bahwa dia harus tetap mengasihi teman-temannya karena Yesus pun demikian kepada kita. Nah, mari adik-adik kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini dan mari kita berespon seperti Leo. Yang pertama, adik-adik, minggu ini masih dalam minggu Prapaskah. Dan mari kita ingat pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa untuk menebus dosa kita. Dengan merenungkan kitab Yesaya, adik-adik ingat bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang sudah menggantikan kita, yang menerima penderitaan itu dan yang dihukum akibat dosa manusia, tetapi hal itu dilakukan karena Allah sangat mengasihi manusia. Ya, dan yang kedua adik-adik, mari kita merenungkan karya pengorbanan Yesus dan mari kita mengagumi karya Allah yang begitu besar. Mari kita semakin mengasihi Tuhan di dalam rasa kagum kita, rasa hormat kita, rasa tunduk ya kepada perintah Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa pengorbanannya itu bukan main-main. Ya, sudah dilakukan, sudah finish, tetapi kita terus harus menghormati Tuhan, menghormati pengorbanan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Jadi mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, Lause punya ayat hafalan untuk mengingatkan kita, mengingatkan firman Tuhan hari ini ya. Ayat hafalannya dari Yohanes 1 ayat 29b. Lause bacakan ya. Ayatnya dari Yohanes 1 ayat 29b. Bunyinya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang Engkau lakukan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, dan kami juga mengagumi Engkau. Kami juga akan tunduk di dalam perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik, berkati mereka di dalam mereka terus setia menaati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik, kita bersyukur tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Lauserima tentang Yesus sebagai domba Allah. Tadi kita sudah dengar ya bagaimana Yesus itu penderitaannya luar biasa ketika dia mau menyelamatkan kita manusia ya, dan kiranya setelah kita mendengar cerita ini kita itu makin kagum ya, makin bangga, makin sayang kepada Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan yang mau mati demi umatnya. Luar biasa ya, langsung ya. Tidak ada Tuhan yang lain yang mau seperti ini, yang mau mati bagi umatnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita ya. Nah, saat ini saya mau ingatkan lagi ayat hafalan kita yang tadi juga sudah disampaikan, yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 29b. Bunyinya adalah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hari ini pendek ya, maksudnya bagi anak-anak kelas tengah besar harusnya tidak sulit ya untuk menghafal ayat emas ini. Nanti tolong dihafalkan dan kirim kepada losenya. Nah, saat ini kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda rasa syukur kita atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Seperti biasa, adik-adik bisa titipkan ke papa mama supaya papa mama bisa berikan kepada gereja ketika papa mama beribadah, atau minta tolong papa mama untuk transfer. Transfer kemana? Rekeningnya, alamat rekening gereja ada di bawah sini. Atau adik-adik bisa simpan dulu, tabung uangnya satu hari. Kalau corona ini sudah selesai, kita bisa bertemu lagi di gereja. Adik-adik bisa membawa ya tabungan persembahannya sudah dikumpul hampir setahun ini loh ya. Hampir setahun ya, diberikan kepada Tuhan ya. Nah, kita mau dengan sukacita memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Yang semangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, soraklah haleluya suaranya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi ya, soraklah, soraklah haleluya, hei soraklah haleluya, 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 haleluya,
puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa ya adik-adik. Saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh ibadah pada pagi hari ini. Ya. Saat ini kami juga telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan. Kami juga sebentar akan bertemu dengan teman-teman dan lause kami di Google Meet. Ya. Tuhan pimpin acara di Google Meet. Amin. Terima kasih, ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, lause ada beberapa pengumuman ya. Ya, perhatikan ya adik-adik. Lause Johan sudah menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Betul. Nah, Paskah kita akan diadakan pada tanggal 4 April. 4 April bulan depan. Iya. Kita rayakan melalui YouTube jam 9 pagi dengan tema Hope. Nah, adik-adik boleh ajak teman-temannya Ya. ikut ibadah di YouTube ini. Jadi adik-adik bisa ajak, kasih linknya dari guru-guru nanti, dari lause-lause yang akan memberikan link. Adik-adik boleh bagikan link itu ke teman-teman yang lain. Teman sekolah boleh loh, Sir? Boleh. Tetangga? Boleh. Keponakan? Boleh. Boleh ya. Biar mereka sukacita bersama beribadah. Jadi ini seperti ibadah Natal tahun lalu ya, Loh, Iya. ya. Kita ibadah bersama, ibadah spesial Paskah tanggal 4 April ya, dicatat tanggalnya jangan lupa. Oke, kalau begitu sebentar kita akan segera berpisah. Sampai ketemu lagi di Google Meet. Ya. Lause Johan, Lause Syungsyun, dan Lause Tio mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.